kita diberikan keberuntungan berupa yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan peristiwa ini hanya terjadi pada umatnya baginda Rasulullah SAW, yakni kita. Allah belum pernah memberikan di umat-umat terdahulu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mengingat umur dari umatnya baginda Rasul ini sangat teramat singkat ya. Kalau kita mengikuti usia dari baginda Nabi, kita hanya diberikan jatah umur 63 tahun. Sebab 63 tahun baginda Rasulullah wafat. Maka kata baginda Nabi, umur umatku rata-rata tidak akan jauh dari usia 63 tahun. Kalau lebih, paling-paling hanya 60 ya. 70, 80, 90, paling mentok 100 ya. Itu pun sangat jarang ya. Rata-rata ya 60, 70 ya. Paling mentok 80 sudah Allah wafatkan. Jadi umur dari umatnya baginda Nabi sangat teramat singkat, sehingga kita tidak akan bisa bersaing dengan amal ibadah umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ada yang umurnya sampai 100, 500, 700, bahkan sampai 1000 tahun. Tergantung umur dari nabinya. Kalau nabinya berumur 1000 tahun, maka umatnya rata-rata umur 1000 tahun. Kalau nabinya, rasulnya berumur 500 tahun, maka umur dari umatnya pun rata-rata sama dengan nabinya, 500 tahun. Nah, kita nggak bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Mereka umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau kita 63 tahun. Kalau dari sisi banyak tidaknya pahala kita, ya tentu nggak akan bisa bersaing. Allah tidak adil kalau seperti itu. Maka untuk mendongkrak ibadah kita agar sama dengan umat-umat terdahulu, inilah Allah memberikan keadilan berupa malam Lailatul Qadar. Malam yang apabila kita beribadah di malam itu, maka dilipat gandakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun ya. Satu malam nilainya lebih baik dari 83 tahun. Satu malam berarti dalam setahun itu ya. Karena Lailatul Qadar hadir hanya setahun sekali. Bayangkan kalau tiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan dikali 83, dikali 83. Kalau seumur hidup kita selalu menemukan Lailatul Qadar, maka kita bisa menyamakan umur ibadah orang yang umurnya sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Ada satu kisah ya yang menjadi inspirasi adanya malam Lailatul Qadar. Jadi satu hari baginda Rasulullah SAW, ketika beliau di bulan Ramadan ya, malam hari beliau berkumpul dengan para sahabat nih, melakukan ta'lim. Kemudian sahabat ini agak sedikit heran, kok Rasulullah kok senyum-senyum sendiri. Nabi tersenyum sendiri tanpa diketahui sebabnya oleh para sahabat. Sehingga sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, iya, Anda kenapa senyum-senyum sendiri? Ada apa ya Rasul? Pasti ini ada kabar gembira kalau seperti ini, atau ada berita yang mungkin lucu. Kenapa engkau tersenyum sendiri? Nabi menjawab, begini ya, aku teringat ya bahwa nanti di hari kiamat, di saat kita kumpul di padang mahsyar, di mana semua nabi dan rasul membawa umatnya masing-masing ya. Membawa umatnya masing-masing. Nabi Nuh membawa umatnya ya. Nabi Lut membawa umatnya, Nabi Ibrahim membawa umatnya, Nabi Musa membawa umatnya, Nabi Isa membawa umatnya.
Demikian pun saya akan membawa kalian sebagai umatku. Tapi di padang mahsyar ada yang lucu. Ada seorang nabi yang sama sekali nggak punya pengikut. Kalau yang lain masih sedikit juga ada pengikutnya, walaupun sedikit. Ini ada satu nabi yang sama sekali nggak ada pengikutnya. Siapa ya Rasul? Nah, nabi itu namanya Sam'un alaihi salam. Di Sam'un ini termasuk nabi yang memang kurang populer, bahkan tidak termasuk di antara 25 nabi dan rasul ya. Tapi beliau seorang nabi ya, sebagaimana Nabi Khidir ya, Nabi Sid. Itu nabi-nabi yang memang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan. Sehingga termasuk bukan nabi yang wajib kita imani atau nabi yang wajib kita ketahui. Tapi Sam'un ini menurut baginda Rasul adalah seorang nabi di zaman Bani Israel. Ini yang membuat baginda Nabi tersenyum. Ada nabi kok nggak bawa umatnya, nggak punya pengikutnya, hanya dia bawa pedang saja. Dia membawa pedang, pedangnya terbikin dari rahang onta, tulang rahang onta, bukan dari besi, bukan dari perak, bukan dari baja, dari tulang rahang onta. Pedangnya namanya Lihal Jamal ya. Tadi rahang onta ya. Nah, ini nggak punya pengikut ini. Nah, kemudian Nabi menceritakan bahwa Sam'un ini juga nabi yang pernah berjuang untuk melawan kezaliman ya. Ketika itu ada seorang raja diktator ya dari bangsa Israel. Nabi nggak menyebutkan nama raja tersebut ya, yang selalu menindas rakyatnya. Tetapi ini Sam'un oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan atau yang namanya mukjizat sebagai layaknya seorang nabi dan rasul. Sam'un diberikan mukjizat. Nah, Sam'un ini kalau orang zaman sekarang diplesetkan menjadi Samson ya. Ada film-film Samson yang ada di beberapa produksi film ini dirilis berbagai versi. Samson itu sebetulnya inspirasi dari Sam'un ini. Jadi nama Sam'un itu nama Samsun ya. Sam'un itu kemudian orang sekarang menyebutnya Samson. Dalam film kan kita mengenal ya sosok dari tokoh Samson ini kan orang yang tinggi besar, badannya kekar dan kuat, otot kawat tulang besi lah cara kita ya. Kuat luar biasa Samson ini dalam film ya. Dan memang sebetulnya betul film ini terinspirasi dari kisah Sam'un dalam cerita baginda Rasul ini. Memang beliau itu seorang nabi yang memiliki perawakan luar biasa ya, seperti yang digambarkan dalam film-film. Orangnya kuat ya, perkasa, gagah, ototnya juga sangat luar biasa. Dan Allah memberikan mukjizat, beliau dengan badan yang kekarnya itu bisa melunakkan besi ya. Bisa melunakkan besi, bisa merobohkan istana. Dan menurut riwayat pedang yang beliau bawa yang namanya Lihal Jamal itu bisa mengeluarkan minuman, bisa memancarkan minuman yang bisa dijadikan sebagai minuman, dan bisa mengoyak ya atau menumbuk makanan-makanan sendiri. Jadi pedang itu bisa bergerak, bisa numbuk makanan, bisa menghancurkan makanan untuk bisa dimakan oleh Sam'un ini. Ini mukjizat ya, bukan sihir. Jadi mukjizat karena beliau seorang nabi dan rasul. Allah pun memberikan mukjizat kepada beliau. Di samping tubuh beliau yang sangat kekar, tubuh beliau yang sangat kuat, bisa melunakkan besi, bisa menghancurkan rantai yang kuat, bahkan istana yang megah pun bisa dirobohkan hanya dengan satu tenaga itu. Luar biasa. Bahkan tubuh beliau nggak mempan senjata. Kalau dibabat menggunakan pedang, pedangnya yang patah. Kalau ditusuk menggunakan anak panahnya yang patah. Dipukul menggunakan balok, baloknya yang hancur ya cara kita.
dipukul dengan besinya yang lunak gitu. Jadi orang yang kalau kita mungkin kebal ya, kebal dengan berbagai macam senjata, dipukul nggak kerasa, ditusuk pakai pisau nggak mempan, dibabat pakai pedang, pedangnya yang patah. Emang badannya sangat luar biasa kuatnya. Wong istana yang megah bisa dirobohkan dengan tanpa senjata kok. Sam'un ini luar biasa. Tapi beliau hamba Allah ya, seorang nabi. Beliau memang seumur hidup gak pernah berdakwah, hanya berperang dan berperang. Makanya dia ketika di padang mahsyar, nabi-nabi yang lain membawa umat, Sam'un ini gak bawa umat, gak punya pengikut, karena tiap hari semasa hidupnya hanya berperang dan berperang. Ada seorang raja di zamannya itu ya, yang kejam, diktator, yang selalu menindas rakyat Bani Israel. Ini Sam'un selalu menggerakkan rakyatnya untuk berperang melawan raja diktator ini. Kalau sang raja ini mengirimkan bola tentara untuk menggerebek Sam'un, itu sangat mudah ya. Hanya ditiup, hanya dipukul, mungkin diseret, sudah hancur semua para tentaranya. Orang sakti mandraguna ya, kalau bahasa kita. Datang lagi orang suruhan raja ini, habisi Sam'un. Ya kecil sekali, dibabat pakai pedang juga nggak mempan. Sehingga nih raja ini sangat marah luar biasa. Sam'un bagaimana cara ngalahinnya ini? Saya kirimkan prajurit orang untuk mengeroyok dia, semuanya patah tulang, mati semua. Dikirim lagi orang-orang hebat, para jawara untuk menghabisi Sam'un, pulang tinggal nyawa saja. Bahkan aku mengirimkan beberapa prajurit yang lebih banyak pun mereka nggak ada yang mengalahkan Sam'un. Luar biasa, hanya dipegang dibanting mati, dipegang dibanting mati. Badannya kuat. Nah, akhirnya sang raja diktator ini membuat semacam sayembara. Siapa yang bisa menangkap Sam'un hidup atau mati akan dapat hadiah istimewa dari sang raja. Diumumkanlah berita ini kepada seluruh penjuru ya, masyarakat Bani Israel. Siapa orang yang bisa menangkap Sam'un hidup atau mati akan diberikan hadiah yang istimewa. Nah, orang akan tergerak kok. Wah, ini raja ini punya sayembara ini, yang bisa nangkap Sam'un pasti dapat hadiah. Orang bilang, gimana nangkepnya? Gimana nangkepnya? Rantainya patah, putus, diikat pakai tambangnya yang pada putus, ditangkap lah, kitanya bakal dibanting ya. Dihajar pakai baloknya yang hancur, dipukul pakai besinya yang lunak, dipanah yang gak mempan, malah anak panah yang pada patah, dibabat pakai pedangnya yang berkeping-keping ya. Nangkepnya bagaimana? Tapi mereka tergerak bagaimana ya caranya untuk bisa menghabisi Sam'un, bisa menangkap Sam'un. Akhirnya mereka punya akal. Sam'un ini punya seorang istri namanya Dalilah ya. Satu hari ketika Sam'un sedang tidak ada di rumah, ini Dalilah dipanggil oleh orang-orang kampung ya, orang Bani Israel. Hai Dalilah, saya mau tanya sama kamu pengen hadiah tidak? Hadiah? Iya. Pengen emas enggak? Emas? Iya. Pengen intan berlian enggak? Oh pengen. Nah, kau bisa dapat tumpukan emas Dalilah, kau bisa dapat tumpukan permata Dalilah, kau jadi orang kaya. Bagaimana caranya kata Dalilah? Caranya ya, kamu harus MOU dengan kami, kerjasama. Ini sama dengan persis kisahnya Nabi Lut ya, Wali'ah yang sudah menjebak suaminya itu, sehingga termasuk orang-orang kafir Wali'ah ini, istri Nabi Lut. Nah, Dalilah karena memang hidupnya dengan Sam'un ini juga kekurangan ya, sebab terbatas lah, miskin mungkin cara kita. Mendengar tawaran ini, Dalilah pun bergairah ya, tertarik. Saya mau Tuhan, maulah, hadiah begitu banyak. Yang benar tidak benar. Lalu apa kerja saya? Gini Dalilah, kamu kan istri Sam'un. Iya.
Kamu sebagai istri kan mungkin tahulah ya, tiap hari kamu tidur sama Sam'un ya, makan sama Sam'un ya, kamu pasti tahulah kelemahan dari suami kamu. Saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Bener, saya bertahun-tahun nikah dengan Sam'un belum pernah tahu dan belum pernah dikasih tahu bagaimana kelemahannya Sam'un ini. Ya udah kalau begitu, Dalilah, kau ajak ngobrol lah dengan suamimu dengan cara yang pelan-pelan ya. Jangan sampai suamimu curiga. Kalau kau berhasil, Dalilah, bisa mengikat suamimu, bisa menyeret suamimu, kau dapat jadi perempuan kaya. Kau dapat hadiah istimewa dari sang raja. Benar, raja sendiri yang bilang, siapa yang bisa menangkap Sam'un, hidup ataupun mati, akan dapat hadiah dari sang raja. Nah ini Dalilah kemudian mulai muncul sifat jahatnya yang mulai muncul, tabiat buruknya mulai tumbuh ini. Yang semula istri yang taat, mendengar hadiah-hadiah istimewa, akan dijanjikan menjadi orang yang kaya, perempuan yang kaya. Dalilah yang mungkin tiap hari jadi orang yang terbatas ekonominya, tergiur. Akhirnya ketika mulai terkontaminasi dengan bisikan-bisikan iblis ini ya, iblis terus menggoda lewat bisikan. Ayo Dalilah, laksanakan Dalilah, kau jadi orang kaya. Dalilah, laksanakan, kau mau ngobrol dengan suami kamu, nanti kamu dapat hadiah. Ini bisikan iblis yang tiap hari menggoda Dalilah ini. Satu malam ya, namanya suami istri ya, ngobrol Sam'un dengan Dalilah nih, Samson ini. Bang, cara kita ya, abang ini bisa badannya kuat seperti ini ya, apa rahasianya bang? Rahasianya Dalilah, iya, taat kepada Allah. Ya itu mah tahu. Bener Dalilah, aku jadi kuat sahabat ini karena Allah. Aku diberikan keistimewaan mukjizat bisa menghancurkan benda yang keras pun itu atas izin dari Allah. Jadi kalau kamu ingin tahu apa rahasia di balik kekuatanku, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bang, maksudnya pastikan ada kelemahannya itu ya. Abang bisa lunak tenaganya kan, mungkin ada beberapa kelemahan. Enggak lah Dalilah, saya nggak akan cerita ke kamu, nanti ada yang mendengar bagaimana ya. Enggak, pokoknya nggak akan saya ceritakan. Malam pertama gagal ya, gagal. Ditanya oleh orang-orang Bani Israel, bagaimana Dalilah, kamu sudah tahu belum? Kamu belum ngobrol? Sudah. Lalu suamiku masih menyembunyikan. Ayo Dalilah, kamu kan istri kecintaan tercinta ya, kamu akan menjadi orang yang paling menggoda, menggelitik hati Sam'un. Cobalah kamu ya, semakin dibikin lembut lagi lah ya, kamu rangsangin dia agar bercerita ya, tapi dengan pelan-pelan supaya dia nggak curiga. Ya baiklah, nanti malam saya akan coba lagi. Akhirnya satu hari malam ya, malam ngobrol lagi dengan Sam'un ini. Bang, saya ingin tahu apa Dalilah? Kekuatanmu seperti apa? Oh, kau mau mencoba kekuatanku? Boleh kalau ingin tahu. Tetapi semuanya adalah karunia Allah, bukan kehebatan saya. Coba ya bang, silakan. Diikat tangan Sam'un menggunakan tambang yang kuat ya. Tangan kanan diikat, tangan kiri pun diikat, kaki diikat, badan diikat, leher diikat, sokrat katanya, bahkan diikat pakai kawat, diikat dengan besi ya. Coba bang, bisa nggak hancur? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, hancur semua, pradak ya. Tambang putus, besi hancur, kayu yang menjadi pasung kakinya hancur berantakan. Dalilah, wah luar biasa bang. Iya, itulah kekuatan Allah, kata Sam'un. Ini nggak seberapa. Akhirnya ngobrol lagi santai. Bang, saya penasaran bang, di balik kekuatan badan abang pasti kan ada kelemahan kan? Orang kan pasti ada
kekuatan ya ada kelemahan, ada kelebihan pasti ada kekurangan pasti. Saya ingin tahu abang tuh apa sih kok bisa sekuat ini? Dalilah, kalau saya ceritakan kamu bakal ngomong ke orang-orang tidak? Enggak lah bang, kita kan suami istri yang saling setia. Gak mungkin dong seorang istri mencelakakan suami. Bener Dalilah? Iya bang, saya janji deh, ini hanya rahasia kita berdua. Tapi di luar ada orang denger nggak? Nggak ada. Coba dicek di sekeliling rumah barangkali. Saking takutnya nih, dicek di rumahnya sekelilingnya nggak ada orang. Nggak aman. Dalilah, janji ya, kau nggak bakal ngasih tahu ya? Iya bang, janji, insya Allah ya. Kasih tahu kenapa abang bisa sekuat ini. Begini Dalilah, sebenarnya sekuat-kuat badanku ya tetap ada kelemahannya. Yang menyebabkan badanku kuat ya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi aku punya kelemahan. Kalau kau ikat aku dengan tambang sih kecil. Kalau kau ikat aku dengan rantai besi, itu kecil ya, bisa hancur. Kalau kau pasung kakiku dengan baja pun bisa saya hancurkan. Cuma ada kelemahanku. Kalau kau ikat aku dengan rambutku, itu yang aku nggak bisa lepas. Rambut, iya. Rambut yang mana? Ya rambut kepala. Rambut, iya. Kok aneh bang? Ya nggak tahu, memang begitu. Kalau kau ikat aku dengan tambang yang terbikin dari besi pun hancur. Tapi kalau rambut ini satu lembar saja diikatkan di tanganku, di kakiku, itu saya nggak akan bisa bergerak sedikit pun. Lemah kekuatanku. Oh itu, iya. Tapi awas loh Dalilah, jangan kau ceritakan. Enggak, saya ingin tahu saja. Dalilah masa gembira, sukses. Ya dalam hatinya nih Dalilah, sukses, sukses, sukses. Pasti aku sebentar lagi menjadi perempuan kaya. Ya, biarlah suamiku meninggal dunia, tidak apa-apa. Yang penting aku kaya, punya suami baru. Wah, pikir Dalilah, ini pasti kalau aku ceritakan, wah ini akan jadi ya, proyek besar ini. Saya dapat hadiah banyak dari orang-orang Bani Israel. Akhirnya esok harinya Dalilah ini sambil jalan ke pasar ngomong ke orang-orang, terutama para orang-orang yang menyuruh Dalilah. Dalilah, udah tahu belum kekuatan suamimu? Tahu dong. Bener. Apa aja? Apa-apa? Ini ternyata mudah kau untuk mengalahkan, merobohkan, melemahkan kekuatan suamiku. Pakai apa? Pakai rambut. Rambutnya siapa? Ya rambutnya dianya. Rambut, iya. Caranya bagaimana? Ya rambut dicabut, diikatkan. Kan panjang tuh rambutnya suamiku Sam'un ya. Ambil satu lembar saja diikatkan di tangan. Itu yang katanya bisa meluluhkan tenaganya, menghilangkan kekuatannya. Oh begitu? Iya. Nah, coba Dalilah ya. Sekarang ini kau sudah menemukan jawabannya ya. Kau laksanakan tugasmu. Kalau kau bisa mengikat suamimu, melemahkan kekuatan suamimu, meluluhkan kekuatan tenaga suamimu, kau dapat hadiah. Bener nih, benar. Akhirnya Dalilah semakin girang, semakin senangnya. Satu hari lagi, keesokan harinya ya, di hari yang berikutnya, Sam'un lagi tidur nih ya, lagi tidur. Kesempatan ini bagi Dalilah, lagi tidur, lelap sekali tidurnya ya, lelap sama sekali. Dipegang-pegang tangannya nggak bangun ya, di raba-raba matanya juga nggak melek. Berarti ini petanda sedang lelap tidurnya. Kesempatan ini dengan pelan-pelan ini Dalilah mencabut ya, mencabut 4 lembar rambutnya dari kepala. 4 lembar diambil, kemudian 1 diikatkan di tangannya ya, di ranjangnya beliau ya, tempat tidurnya, diikat di tangan kanan, 1 lembar di tangan kiri, 1 lembar di kaki kanan, 1 lembar di kaki kiri, diikat pakai rambut itu, seret kenceng. Sampun gak sadar lagi tidur. Gak lama kemudian dibangunin lah suaminya itu, Sam'un. Bang, bangun bang, bang bangun bang, bang bangun bang, bangun. Begitu bangun, kaget luar biasa nih Sam'un, kaget luar biasa. Tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak.
Dalilah, kau tangguh gak bisa bergerak. Yang ngirim Dalilah nih, tuh ternyata benar bang, rambutmu bisa untuk mengikat badanmu. Kenapa kau lakukan ini Dalilah? Kenapa kau lakukan ini? Ini bahaya kalau orang tahu, hancur ini. Biarin aja lah bang, abang kan kuat. Coba berdiri bisa nggak? Oh nggak bisa. Sudah aku bilang kalau menggunakan rambutku, aku hancur kekuatannya, hilang kekuatanku Dalilah. Nah, Dalilah lepas ini, lepas. Nantilah bang, lepas sekarang bahaya ini kalau ada orang tahu bahaya. Malah ketawa nih Dalilah, sangat kurang ajar Dalilah. Ketawa dia, tertawa terbahak-bahak. Lalu dia keluar memanggil orang-orang. Hai orang-orang Bani Israel, lihat suamiku nggak berdaya. Kesini, kesini, kesini. Keruduk Sam'un ini, masya Allah nih benar-benar pengkhianat Dalilah ini. Dalilah, kau benar-benar pengkhianat kau. Kenapa kau ikat aku, kau undang orang-orang? Datang orang bawa besi, datang orang bawa kayu, datang orang bawa segala macam. Sam'un dipukul habis-habisan ya. Tangannya dipukul pakai besi, kakinya dipukul pakai kayu, sekujur badannya dipukuli pakai benda-benda keras. Bahkan setelah lemah itu, Sam'un diseret keluar, dibawa di hadapan raja itu ya, dicukil matanya oleh orang ya, tangannya dibabak belur ya, dibikin babak belur tangan kakinya, hancur semua, tulang-tulangnya hancur ya, karena memang kekuatannya ada di rambutnya itu. Kalau rambutnya mengikat badannya, maka kekuatannya semuanya kan menghilang. Udah Sam'un jadi bulan-bulan orang ini, jadi bulan-bulanan. Kakinya dipatahin tulangnya ya, kepalanya dihancurin tengkoraknya ya, babak belur tubuh, bahkan matanya dicukil, giginya dihancurkan semua. Masya Allah Sam'un ini. Tapi beliau tetap sabar ya. Ya bagaimana melawan, badan beliau benar-benar hilang kekuatannya. Diseret dari rumah sampai ke istana raja ya, diseret-seret itu seperti orang nyeret sampahnya itu. Dalam hati, astagfirullah Dalilah, kau benar-benarlah berkhianat kau Dalilah, dalam hati Sam'un ya. Dalilah semakin gembira. Nah, aku jadi orang kaya nih. Kalau suamiku berhasil dibunuh oleh sang raja, saya dapat hadiah dari sang raja. Langsung dibawa ke tempat pemotongan tuh. Tangan Sam'un dipotong, tak ya. Tangan kirinya juga dipotong, tak. Kakinya dipotong, tak ya. Jadi Sam'un itu tubuhnya sudah berkeping-keping. Orang bersorak-sorai, Sam'un, mana kekuatanmu? Sam'un, mana kehebatanmu? Kok kamu diam saja? Lihat tuh, tanganmu kamu terpotong, kakimu terpotong, mana? Orang bersorak-sorai ini. Raja pun girang. Sam'un, habis hari ini kau riwayatmu Sam'un ya. Ayo kalau kau bisa lawan aku Sam'un, sang raja. Sam'un diam saja tuh sambil beristighfar kepada Allah. Tangan terputus, kaki terputus, tapi Sam'un masih istighfar ya. Orang bersorak-sorai itu. Dalilah, terima kasih ya, ini hadiah buat kamu, diberikan hadiah intan berlian. Akhirnya malaikat di langit itu kan gemes kalau ada orang seperti ini ya. Ya Allah, berikan keputusan ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan Sam'un. Kemudian datang malaikat Jibril. Sam'un, ini saatnya bagi kamu, mintalah kepada Allah, Allah akan menuruti ucapanmu. Kemudian Sam'un dalam kondisi yang sangat parah ya, sudah hancur luluh badannya, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya, berikan kembali aku kekuatan ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah ya. Karena Allah sudah berjanji bahwa akan menolong nabi-nabinya, Allah kabulkan itu. Allah kembali berikan kekuatan yang luar biasa ke Sam'un, dipulihkan kembali kekuatannya, sehingga Sam'un yang diikat keras ya, kuat dengan rantai, kembali diberikan tenaga yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga besi-besi yang mengelilingi tubuhnya hancur berantakan. Hancur berantakan. Bahkan istana raja dirobohkan oleh Sam'un. Dirobohkan nih. Matanya yang dicukil dibalikin lagi, tangannya yang terpotong dibalikin lagi,
kaki yang terputus dibalikin lagi, utuh kembali menjadi manusia yang normal. Dan semua baik itu tambang, rantai yang melilit tubuhnya dihancurkan, dipatahkan kembali, dan dirobohkanlah istana raja ini. Semua orang yang ada di situ yang tertawa terbahak-bahak mati semua, kejatuhan runtuhan dari bangunan istana sang raja dirobohkan, didorong temboknya hancur, didorong pilarnya ambruk, semua atapnya ambruk, semua yang ada di situ meninggal dunia kecuali Sam'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kekuatan yang berasal dari Allah, mukjizat ini. Setelah kejadian itu, Sam'un bertobat kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat dan berterima kasih ya Allah. Kau telah mengembalikan nyawaku, mengembalikan tenagaku, mengembalikan seluruh anggota badanku. Biarkan istri saya sudah meninggal dunia, dia sudah menjadi pengkhianat ya Allah, termasuk dalam orang-orang kafir ya Allah. Sam'un berterima kasih, sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji, ya Allah, saya sebagai rasa ucapan syukurku kepadamu ya Allah akan beribadah selama 1000 bulan. Itu sebagai ungkapan rasa syukurnya. Selama 1000 bulan aku akan beribadah ya Allah. Aku akan curahkan seluruh tenagamu untuk mengabdi kepada engkau, beribadah kepadamu dan berjuang untuk agamamu 1000 bulan. Ini Nabi mengkisahkan di depan para sahabat. Di akhir kisah ini ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, iya, Sam'un begitu hebat ya? Iya. Dan dia bisa beribadah selama 1000 bulan. Iya. Kita bisa nggak ya Rasul bisa beribadah selama 1000 bulan? Sedangkan usiamu 63 tahun. Kami pun mungkin umurnya nggak bakal jauh dari umurmu ya Rasul. Bagaimana kita bisa beribadah selama 1000 bulan? 82 tahun. Akhirnya atas pertanyaan dari sahabat turunlah Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Itu satu malam khairum min alfi syahr, satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat gembira ketika ayat ini turun. Sam'un bisa beribadah selama 1000 bulan, dan ternyata kita pun oleh Allah diberikan ya satu keistimewaan bernama Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah di malam itu, ibadah kita akan melebihi Sam'un yang sampai 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi inilah asal mulanya Allah memberikan keistimewaan untuk kita berupa malam Lailatul Qadar. Jadi di malam itu kalau kita beribadah, ibadah kita akan sama dengan orang yang ibadahnya 82 tahun atau 1000 bulan. Bahkan khairu ya, lebih baik. Khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya nggak ngepas. Nggak ngepas 1000 bulan. Kalau 1000 bulan sih Sam'un ya. Sam'un beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita umatnya diberikan Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah di malam itu lebih baik dari ibadahnya Sam'un yang sampai 1000 bulan.